Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamilia Nadifa Azhara dengan NIM 210603111045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume saya dalam materi sejarah asam basa untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Kimia Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Eni. Sejarah asam basa. Sebelumnya, mari kita kenal bahan-bahan atau produk-produk apa saja yang termasuk senyawa asam atau senyawa basa. Di sini ada senyawa asam, yaitu ada lemon, ada cuka apel, dan ada anggur. Dan yang senyawa basa ada sabun, baking soda, dan pembersih kaca. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sejarah asam basa pada masa kuno, masa abad ke-13, abad pertengahan, Lewis, Florence Lowry, dan lain-lain. Pada masa kuno. Pada masa kuno ini, orang-orang ingin mengetahui atau mengeksplorasi apakah itu asam atau basa, atau apakah misteri dari bahan-bahan atau senyawa-senyawa di sekitarnya. Itu para ilmuwan akan mencicipinya, kemudian menggolongkannya berdasarkan rasa, tekstur, dan bau, atau lain-lainnya. Mereka, ilmuwan ini, mendekati hal itu dengan penginderaan yang disebut juga pada masa modern ini dengan organoleptis. Misalnya nih, setelah dicicipi, ditemukanlah oleh para ilmuwan-ilmuwan dahulu, yaitu rasa asam, ada rasa pahit, asin, manis, dan rasa-rasa lainnya. Kemudian, hal-hal yang terasa asam ini akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani, yaitu oxein, yang bermutasi menjadi kata kerja Latin, yaitu acere, yang mempunyai arti membuat asam. Kemudian ada hal-hal yang terasa pahit, itu memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa itu istilah awalnya, permulaannya itu berarti memanggang. Karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, setelah memanggang abu kemudian mengolahnya dengan air dan kapur yang memiliki senyawa CaOH2, dan ini menghasilkan NaOH dan KOH, yang berarti dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Kemudian pada tahun 700-an, ada seorang ahli kimia Arab yang bernama Jabir ibnu Hayyan. Beliau yang mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air, sehingga memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam. Nah, bersifat nantinya itu adalah sifatnya itu asam. Kemudian pada abad ke-13, ahli kimia ini akan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Kemudian lanjut pada abad pertengahan, ahli kimia terus menemukan sifat-sifat asam dan basa
dengan cara mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka, para ilmuwan, menemukan bahwa asam dan basa ini berlawanan satu sama lain dan menyatakan bahwa kekuatan asam dari asam itu berkurang ketika alkali ditambahkan. Salah satu ilmuwan pada abad pertengahan ini yang bernama Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan itu dapat berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal tersebut kemudian memunculkan penggunaan indikator. Contohnya nih, ketika suatu zat warna dari tumbuhan, misalnya zat warna dari tumbuhan ini tumbuhan kunyit, misalnya baju kita terkena kunyit. Kemudian karena kunyit berwarna kuning, ketika diberikan sabun, kemudian kita gosok dengan sabun yang bersifat basah, kemudian warna kuning yang menempel di baju kita itu akan berubah menjadi merah. Kenapa? Nah, warna-warna ini dari ekstrak tanaman tadi mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda-beda. Kemudian, lanjut pada abad ke-18. Pada masa abad ke-18, ada seorang ilmuwan yang bernama Antoine Laurent Lavoisier, sekitar tahun 1743 sampai 1796, yang biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan yang kaya di Paris. Nah, pada masa ini juga, kalangan bangsawan itu menyukai pertunjukan beliau yang berupa kimia alami. Contohnya, beliau menyatakan bahwa indikator misalnya suatu zat warna dari tanaman mengalami perubahan pada pH-nya. Kemudian pada tahun 1776, beliau menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Berasal dari kata Yunani oksis yang berarti asam dan gen yang berarti lahir. Beliau mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan ke dalam air. Kemudian masih pada abad ke-18, ada seorang ilmuwan Inggris yang bernama Humphrey Davy pada tahun 1778 sampai 1829, yang antara lain menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran, yaitu beliau menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa atau yang memiliki senyawa N2O. Nah, biasanya gas nitrous oxide ini digunakan untuk menganestesi atau menggunakannya untuk pembiusan dengan eksperimennya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan penyelidikan ini. Dan akhirnya pada tahun 1810, beliau menyatakan bahwa tidak hanya oksigen lah yang bertanggung jawab atas keasaman. Karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, seperti misalnya HCl atau asam klorida. Kemudian ada ilmuwan lagi yang bernama Davy yang mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Nah, sekitar waktu yang sama, ada ilmuwan lagi yang bernama Joseph Priestley yang juga membuat penemuan yang sama persis dengan Davy. Lanjut pada tahun 1840-an, ada seorang ilmuwan lagi yang bernama Justus Freiherr von Liebig sekitar tahun 1803 sampai 1873. Beliau merupakan salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia.
Beliau juga memperkuat teori Betti dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Teori yang sama ini menganggap bahwa bukan hanya oksigen yang bertindak dan menghasilkan. Ini merupakan teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang. Kemudian ada Arrhenius. August Arrhenius sekitar tahun 1859 sampai 1927 merupakan seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya yang menyatakan bahwa asam, basa, dan garam itu terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan di dalam air. Pada tahun 1884, ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Beliau dicemooh bertahun-tahun kemudian. Dan pada tahun 1903, beliau memang terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Kemudian menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti ini. Asam merupakan zat yang menghasilkan kation hidrogen. Maksudnya hidrogen di sini hidrogen bermuatan positif yang sering disebut proton atau disingkat dengan H+ ke larutan air. Contohnya HCl atau asam klorida itu menjadi H+ plus Cl-. Kemudian basa merupakan zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- ke larutan air. Contohnya NaOH menjadi Na++ OH-. Dan ada Bronsted dan Lowry. Mereka terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicholas Bronsted, dan secara independen seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Martin Lowry. Itu mereka memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius ini tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Mereka berdua menyatakan bahwa reaksi asam basa ini tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air. Menurut Bronsted Lowry, asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan proton atau H+, atau yang biasa disebut juga donor proton. Kemudian basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton atau H+, atau yang biasa disebut juga akseptor proton. Sisa asam ini dinyatakan sebagai basa konjugasi, sedangkan sisa basa dinyatakan sebagai asam konjugasi. Kemudian zat yang dapat bersifat asam dan basa, keduanya ini dinyatakan sebagai zat senyawa amfoter. Kemudian ada Gilbert Newton Lewis, teori asam dan basa pada masa modern. Menurut Bronsted Lowry, Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 sampai 1946, gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Untuk waktu yang lama sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam, dan sedangkan zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Dalam model Lewis ini, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas, dan basa merupakan zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Teori Lewis ini, asam merupakan penerima atau akseptor PeB, dan basa merupakan donor PeB. Terima kasih. Sekian dari saya tentang resume pada materi sejarah asam basa. Bila ada salah kata atau salah tulisan,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.